Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dapat Rizky dari absen 6. Perkenalkan, nama saya Gede Manca, nomor absen 17. Perkenalkan, saya Paula Rahmadini, absen 18. Oke, kali ini kelompok kami akan mempresentasikan tentang materi teorema hukum Ohm. Hukum Ohm salah satu konsep fundamental dalam dunia elektronika yang menggambarkan hubungan antara arus listrik, tegangan, dan resistansi dalam suatu rangkaian listrik. Nama hukum ini diambil dari ilmuwan Jerman Georg Simon Ohm yang memperkenalkannya pada tahun 1827. Georg Simon Ohm lahir pada 16 Maret 1789 di Erlangen, Kekaisaran Romawi Suci. Ohm memulai karirnya sebagai guru matematika di sekolah-sekolah setempat, tetapi minatnya pada ilmu alam, khususnya ilmu listrik, membawanya pada suatu penelitian yang akan mengubah wajah ilmu pengetahuan. Pada tahun 1825, Ohm mempublikasikan hasil penelitian eksperimentalnya dalam bukunya yang terkenal De Galvanische Mathematik Hilbert. Dalam buku tersebut, Ohm mengemukakan hukum dasar yang sekarang kita kenal sebagai hukum Ohm. Pada tahun 1841, Ohm dianugerahi penghargaan Copley dari Royal Society of London sebagai penghargaan atas karyanya dalam ilmu fisika. Hukum Ohm membuka jalan bagi pengembangan elektrodinamika modern, menjadi dasar bagi pemahaman kita tentang sifat-sifat listrik dalam berbagai rangkaian. Konsep ini menjadi kritis dalam perancangan dan analisis sistem listrik, termasuk pengembangan teknologi listrik dan elektronika modern. Oke, jadi kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep hukum Ohm. Apabila dilihat di sini, kita bisa melihat bahwa V sama dengan I kali R, I sama dengan V per R sama dengan V per E. Di mana hukum Ohm menyatakan bahwa besar arus listrik yang mengalir melalui suatu penghantar berbanding lurus dengan beda potensial atau tegangan yang diterapkan dan berbanding terbalik dengan hambatannya. Apabila melihat penjelasan seperti itu, otomatis sangat sulit untuk dimengerti. Jadi di sini saya akan menjelaskan dengan analogi sesimpel mungkin. Oke, kita bisa analogikan sebagai dua buah gelas air yang saling bersebelahan. Apabila gelas tersebut bersebelahan tanpa adanya perbedaan titik atau jarak dari atas ke bawah, otomatis air tersebut akan tetap tenang dan tidak bergerak kemana-mana. Namun, apabila terjadi perbedaan antara dua titik, yang akan terjadi adalah air tersebut akan mengalir dari titik yang tinggi menjadi ke titik yang rendah. Hal tersebut dalam kelistrikan dinyatakan sebagai beda potensial atau tegangan yang memiliki simbol V dan satuan volt. Kemudian, setelah mengetahui tentang tegangan, kita analogikan lagi sebagai dua pasang gelas yang bisa kita lihat di bagian kiri memiliki selang yang lebih kecil dan di bagian kanan selangnya lebih besar. Yang lebih kecil akan bergerak dengan kecepatan yang relatif lebih lambat. Namun, apabila selangnya lebih besar, air tersebut akan bergerak dengan lebih cepat. Kecepatan air tersebut dalam kelistrikan disebut sebagai arus, yang merupakan satuan untuk menyatakan besarnya elektron yang mengalir dalam satuan waktu, yang memiliki simbol I dan satuan ampere. Kemudian, kita akan analogikan lagi hambatan dengan melihat bahwa di sini terdapat sekat berwarna hitam di pipa. Apabila sekat tersebut hanya diam di atas pipa, tidak masuk untuk menahan air, pergerakan air akan relatif lebih cepat. Namun, di sini apabila kita ubah sekatnya masuk untuk menahan arus air tersebut, maka arus air tersebut akan bergerak lebih lambat. Hal tersebut yang kita pahami dalam listrik dengan konsep tahanan, yang memiliki simbol R dan satuan ohm. Tahanan ini dalam kelistrikan itu menahan elektron yang mengalir. Dari konsep tersebut kita memahami bahwa arus dan tahanan memiliki hubungan di mana ketika arus tersebut tinggi, maka tahanannya semakin tinggi arus tersebut, semakin rendah tahanan dari sebuah rangkaian. Bisa kita lihat apabila tahanannya rendah, maka arusnya tinggi. Begitupun sebaliknya. Apabila tahanannya tinggi, arusnya akan semakin berkurang. Dari konsep tersebut, kita bisa memahami di persamaan awal
I sama dengan V per R dan R sama dengan V per I, di mana ketika R itu lebih besar, otomatis I-nya lebih kecil. Dan V sama dengan I kali R disebabkan karena apabila R-nya besar dan I-nya tetap besar, otomatis tegangan sumbernya jauh lebih besar. Karena V itu dibagi, sehingga dalam persamaan V tidak mungkin lebih kecil dari arus ataupun dari tahanan. Selanjutnya kita lanjutkan dengan contoh soal. Soal yang pertama, sebuah baterai memiliki tegangan 4 volt dihubungkan dengan sebuah hambatan, sedangkan kuat arus listrik yang mengalir adalah 0,5 ampere. Berapa nilai hambatan tersebut? Untuk penyelesaiannya, perlu diketahui kalau voltnya itu adalah 4. Lalu untuk kuat arus listrik itu ada 0,5 dan yang dicari adalah nilai hambatan tersebut. Lalu kita lanjutkan dengan rumusnya, yaitu R sama dengan V per I. Jadi 4 dibagi 0,5 atau 4 dibagi 1 per 2. Nah, pada pembagiannya bisa dibalik dan menggunakan kali, yaitu 4 dikali 2 per 1 sama dengan 8 ohm. Baik, lanjut ke contoh soal yang kedua, yaitu suatu hambatan dalam rangkaian listrik adalah 18 ohm dan dihubungkan dengan sebuah baterai, sehingga mengalir kuat arus sebesar 1 per 3A. Hitung tegangan pada baterai tersebut. Jadi untuk penyelesaiannya yaitu R sama dengan 18 ohm, lalu I sama dengan 1 per 3A, dan dicari adalah V-nya. Nah, untuk rumusnya sendiri itu adalah V sama dengan 1 dikali R. Jadi 1 per 3 dikali 18. Nah, untuk 18 ini bisa dibagi 3, jadi 6. Lalu tinggal 1 dikali 6 sama dengan 6 volt. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.